membahas konsep routing pada framework Laravel. Oke, kita lanjutkan saja ya. Tapi sebelum kali ini kita akan coba membahas tentang Laravel, tapi nggak di homestead, melainkan di localhost seperti biasa. Saya sudah install SAM versi terbaru ini ya. Nah, yang penting SAM yang Anda install, itu environment PHP yang Anda install itu sudah memenuhi standar yang dibutuhkan oleh si Laravel, seperti PHP yang digunakan udah 5.6 ya, gitu-gitulah. Nah, oke, lanjut saja. Jadi kan di folder di video sebelumnya itu kan kita install Laravel itu di code ya, folder code. Nah, sekarang kita akan pindahkan code ini, source Laravel ini ke C SAM htdoc. Saya sudah pindahkan sih. Nah, dan kita rename sekarang jadi minibank gitu. Nah, oke, rename jadi minibank. Jadi kalau misalnya kita akses itu localhost/minibank, kita enter. Oke, ke public. Nah, Laravel 5 sudah terinstall. Sama saja sih, lebih ringan malahan. Oke, langsung saja kita bahas tentang konsep routing kayaknya ya. Kita buka dulu Sublime. Oke, saya tarik source ini. Oke. Nah, jadi di Laravel sendiri itu ada beberapa basic routing yang sering digunakan. Misalnya adalah metodenya get atau post atau put atau delete. Nah, get ini biasanya digunakan untuk menampilkan halaman saja. Tapi kalau post ini digunakan untuk mengirim atau insert data lah, metode post. Jadi kan metode di PHP itu yang kalau kita sering gunakan PHP dasar kan metode get dan post. Nah, misalnya di sini ada metode put, ada metode delete gitu. Nah, seperti itu. Ini adalah basic routing. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin lihat routing di Laravel itu, Anda bisa buka folder app, Anda bisa buka folder http, di sini ada routes. Nah, ini dia. Ini dia konfigurasi routing yang ada framework Laravel. Nah, untuk mengecek routing, selain langsung ngecek filenya, Anda juga bisa mengecek routingnya itu melalui terminal. Close. Nah, melalui command line gitu ya, melalui command line. Tapi sebelumnya Anda harus sudah masuk ke folder Laravel dulu, tidak boleh di luar Laravel. Jadi saya akan masuk dulu SAMS cd minibank kasus kita. Nah, jadi cara ngeceknya itu adalah dengan perintah php artisan. Nah, kalau Anda bingung ingin wah ini perintahnya apa saja, Anda bisa menampilkan helpnya, jadi minha. Oke, jadi kita menampilkan, nah ada perintah apa saja sih? Banyak nih sih. Jadi misalnya kita lebih spesifik lah, php artisan root gitu ya, root. Nah, root ini ada perintah apa saja, kita tampilkan minha. Nah, rupanya di root ini kita bisa menampilkan list. Atau Anda kurang paham ya? Oke, langsung saja saya contoh dulu satu. Root misalnya list gitu ya. Nah, ini untuk menampilkan list yang routing yang sudah terdaftar pada Laravel. Nah, kalau nanti Anda bingung ingin wah ini metode belakangnya apa, Anda bisa tinggal menambahkan metode yang ingin Anda cek, root misalnya, tambahkan minha untuk mengecek helpnya ada apa saja perintah. Misalnya contoh lain lagi, php artisan make. Nah, make ini banyak dia, ada make controller, ada make middleware, ada make request, ada make seeder, ada make model, job dan sebagainya. Nah, seperti itu untuk menggunakan kalau misalnya nantinya Anda bingung gitu ya. Oke, kita balik ke root list. Nah, sekarang yang baru daftar ini kan cuman slash gitu ya, artinya home. Nah, kalau misalnya di code igniter itu base URL-nya lah. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di Laravel cuma menggunakan slash saja. Nah, oke, kita akan coba mendaftarkan sebuah routing baru dengan metode get. Jadi fungsi yang bisa kita gunakan, saya kopikan saja. Misalnya saya ingin menampilkan
apa ya, misalnya page gitu ya, page itu halaman. Nah, page ini dia akan, kalau misalnya di sini nanti saya ketik page, oke, masih error karena kita belum definisikan di sini. Dia akan menampilkan string, misalnya ini halaman page. Nah, seperti ini. Saya save. Kita cek di routingnya bertambah nggak. Nah, sudah ada ya, bertambah satu lagi page gitu. Dan kalau misalnya nanti saya refresh, nah ini halaman page. Ini kalau misalnya kita mau return langsung di root ya, tapi alternatif lain ini kan nggak bagus. Kita bisa membuat view. Jadi kita bisa membuat view untuk menampilkan apa saja, menampilkan data maksudnya. Nah, untuk membuat view, Anda bisa membuka folder resource di view. Nah, di sini nanti akan kita taruh atau kita simpan view dari project kita. Oke, misalnya saya buat sebuah view baru namanya page ya. Page, sorry, saya buat file dulu namanya page.php. Nah, seperti ini. Page dari view. Page dari view. Nah, isinya page dari view. Nah, cara manggilnya cukup sederhana, return view. Nama view-nya apa? Misalnya nama view-nya itu tadi kan page. Nah, seperti ini. Extension-nya tidak perlu disebutkan, jadi langsung saja. Oh, ada yang salah tanya. Mana yang salah? Oh, tidak ada titik. Oke, kita refresh. Nah, page dari view sudah ada ya. Selain ini kan satu persatu. Di sini kan disebutkan ada metode, ada sudah ada home dengan page. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda ingin membuat CRUD misalnya, itu kan ada index, misalnya Anda pengguna coordinator, saya dulu pengguna coordinator, jadi kan ada function index, nanti ada create, ada edit, ada delete. Itu kan kalau misalnya harus kita daftarkan satu persatu kan ribet. Nah, si Laravel ini sudah menyediakan fitur namanya RESTful routing. Jadi Anda cukup menyertakan yang di awalnya saja atau page-nya saja misalnya. Nah, nanti yang selanjutnya akan otomatis terdaftar. Oke, langsung aja kita praktik lah biar agak bingung. Misalnya kita ingin membuat sebuah CRUD untuk data nasabah gitu ya. CRUD data nasabah. Nah, kalau CRUD data nasabah kan biasanya kalau di framework Codeigniter katakanlah membuat controller kan itu harus manual. Nah, di Codeigniter ini kita bisa membuat controller melalui command line. Oke, perintahnya itu php artisan make. Tadi make kan banyak nih ya. Make itu ada controller. Nah, yang kita gunakan sekarang itu adalah controller. Jadi make controller. Nama controllernya apa sekarang? Controllernya tadi nasabah. Nasabah diikuti. Jadi nama controllernya apa diikuti controller. Jadi namanya filenya nanti akan jadi nasabah controller. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita cek di controller app http controller. Di sini akan ada sebuah nasabah, ada sebuah subcontroller baru namanya nasabah. Nah, udah otomatis nih ada perintah, ada function index, ada create, ada store, ada show, ada delete, dan ada update. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya saya nggak mau ada semua function nih, saya cuma mau ada nama controller saja. Nah, kalau misalnya Anda mau cuma nama controllernya saja, di akhir dari controller ini misalnya kita ubah ya, controller page controller page min plain. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita page controller, saya lupa controller pages. Oke, kita enter. Oke, controller create successful. Jadi kalau misalnya kita
fixed controller. Nah di sini juga nggak ada fungsi apa-apa, index pun nggak ada. Jadi cuma deklarasi tentang controllernya saja. Nah, seperti itu. Oke, kita hapus saja ya. Nah langkah selanjutnya setelah membuat controllernya, sekarang kita daftarkan controller tersebut di root. Jadi cara mendaftarkannya adalah di root resource, root resource, misalnya nasabah. Nah kalau dia nangkap awalnya nasabah, apa nih? Dia akan memanggil controller nasabah controller gitu. Oke, saya nggak save dulu, kita lihat sekarang perbedaannya nanti. Oke, kita PHP artisan root list. Nah sekarang cuma 2, tapi kalau misalnya ini sudah saya save, ini kan cuma 1 ya, 1 yang saya registerkan. Tapi karena kita menggunakan sorry, ada yang salah di sini. Tapi karena kita menggunakan RESTful routing, nah maka yang terdaftar otomatis adalah semua fitur-fitur untuk CRUD. Jadi ada index, ada create, store, show, edit, update, dan destroy. Nah seperti ini, jadi banyak langsung. Jadi kita tidak perlu mendaftarkan satu persatu. Kita nggak perlu mendaftarkan misalnya nasabah slash create, nasabah slash edit, nasabah delete, dan segala macam. Nggak perlu satu persatu. Cukup dengan menggunakan RESTful routing. Semua routing ini sudah terdaftar. Ini metodenya. Jadi ini metode, ini URI-nya atau URL, ini name-nya, ini action-nya. Nah, ntar fungsi beda action dengan name nanti akan kita bahas di episode nanti gitu. Oke, sekarang sudah nih ya. Misalnya kita akan coba satu lah. Kita akan coba nasabah index. Jadi URL URI-nya itu adalah nasabah. Jadi kalau misalnya di sini saya ketikkan nasabah, nah kosong ya, karena di sini belum ada data apa-apa. Nah sekarang kita ingin menampilkan view nasabah misalnya. Jadi kita bisa return view, nama filenya apa, misalnya index. Kita sesuaikan saja dengan ini ya, misalnya nasabah, maka nasabah index. Jadi filenya kita sesuaikan dengan ini saja. Ntar kalau create nasabah, nama filenya create gitu. Nah misalnya index. Oh tapi saya ingin ada folder nih, misalnya di view ini kita akan kategorikan view itu berdasarkan CRUD-nya. Jadi kan nasabah gitu ya. Jadi kita buat sebuah folder baru, namanya nasabah. Oke, kalau misalnya nggak pakai folder, kan saya sudah contohkan yang fix tadi. Nah sekarang kalau pakai folder gimana sih? Di nasabah saya buat dulu sebuah file, namanya index.php. Oke, kita kembali ke controller. Jadi cukup dengan namakan nasabah slash index. Oke, kita coba lagi refresh. Oh, kita isikanlah sebuah string di sini. Misalnya ini menampilkan list nasabah. Ya, refresh. Nah, oke, berhasil ya. Nah, oke, berarti ini sudah berhasil. Nah, jadi begini. Nah, selain slash, kalau biasa PHP biasa kan slash, tapi kalau misalnya di Laravel kita bisa mengganti slash ini dengan titik. Hasilnya sama saja. Nah seperti ini. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan tentang konsep routing pada framework Laravel. Untuk lebih mendalam nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.